bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan membawakan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Air dari Gunung Batu. Ayat hafalan Yesaya pasal 26 ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Pekabaran pelajaran ini, kita sedang menyembah Allah ketika kita percaya kepadanya. Apakah kamu pernah kehabisan air? Bayangkan betapa hausnya kamu. Kamu mungkin akan marah dan rewel. Bertahun-tahun yang lampau, Allah berkata kepada Musa untuk menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa melakukannya, tetapi mereka juga memiliki masalah dengan air. Beginilah yang terjadi. Orang-orang Israel kekurangan air lagi. Lalu mereka kembali mengeluh kepada Musa. Mengapakah engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir untuk mati di padang gurun ini? Mereka menggerutu. Tidak ada yang baik untuk dimakan di sini, dan tidak ada air untuk diminum. Mereka keluhkan ini bukan hanya satu atau dua kali saja. Terus-menerus mereka mengeluh dan protes. Suara mereka terdengar semakin keras dan semakin keras. Sudah berapa kali Musa mendengar hal itu? Kenyataannya, orang-orang itu sudah mengeluh karena tidak punya air 40 tahun sebelumnya. Saat itu Allah sudah mengatakan kepada Musa untuk berkata kepada gunung batu, dan gunung batu itu akan mengeluarkan air, bergalon-galon air, dan tetap akan keluar dari gunung batu itu selagi mereka berada di sana. Jadi sekali lagi, di sini mereka tidak mendapatkan air. Gantinya percaya kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, mereka menggerutu dan protes. Dan Musa, seperti yang biasanya dilakukannya, meminta pertolongan Allah. Allah berkata kepada Musa untuk membawa tongkatnya dan memanggil saudaranya Harun. Lalu mereka mengumpulkan umat itu. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Musa sudah bersabar untuk waktu yang sangat lama. Tetapi setelah 40 tahun mendengarkan gerutuan orang Israel, akhirnya dia sudah merasa cukup bersabar. Dia juga merasa panas dan haus. Apapun alasannya, dia lupa bagaimana sabarnya Allah kepadanya. Dia lupa bagaimana Allah selalu mengampuninya. Dia lupa bagaimana lembutnya Allah memperlakukannya. Dan dalam kemarahannya, Musa tidak bersedia untuk menunjukkan kelembutan. Tidak kepada bangsa itu, tidak juga kepada bukit batu itu. Dia merasa seperti sangat tertekan dan terjepit. Dengar, hai engkau para pemberontak, haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini? Musa berseru kepada bangsa itu. Tetapi dia tidak berbicara kepada gunung batu itu seperti yang diperintahkan oleh Allah. Dia mengangkat lengannya dan memukul gunung batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Dan Allah membuat air mengalir dengan berlimpah-limpah dari gunung batu itu. Musa mungkin merasa terhibur untuk sementara. Dia mau berteriak kepada orang banyak itu untuk waktu yang lama. Dan itu membuatnya memukul gunung batu itu.
Setelah itu, maka mengalirlah air dari gunung batu ini. Kemudian Allah berbicara kembali dengan suaranya yang lembut. Musa, engkau tidak percaya kepadaku. Engkau tidak menghormati kekudusanku di depan bangsa Israel. Allah berkata, karena itu, engkau tidak akan membawa umat ini memasuki tanah yang akan kuberikan kepada mereka. Segera Musa menyadari apa yang telah dilakukannya. Dia juga telah lupa untuk percaya kepada Allah. Dia sudah melupakan anugerah Allah yang menyelamatkan, kesabarannya, kasih-Nya, dan pengampunannya. Musa bahkan melupakan untuk sesaat pribadi yang telah mengeluarkan air itu. Selama 40 tahun, Musa dan Harun telah berjuang di padang gurun. Selama 40 tahun, mereka telah memimpin bangsa Israel. Tetapi Musa dan Harun tidak dapat pergi ke tanah perjanjian. Semuanya itu terjadi karena mereka lupa untuk percaya kepada Allah. Mereka tidak menghormati Allah di depan bangsa itu. Allah mau agar kita menghormati dan menyembah-Nya. Dia mau agar kita percaya kepada-Nya. Dia mau agar kita mengetahui bahwa Dia akan selalu bersama dengan kita setiap hari. Kita menyembah-Nya ketika kita melakukan tepat seperti yang Dia minta. Dan kita menyembah-Nya ketika kita percaya kepada-Nya untuk memelihara kita. Nah anak-anak, demikian tadi cerita Alkitab untuk kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali di cerita Alkitab yang selanjutnya.